نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على كتاب الله وسنة رسوله والاقتداء والاهتداء بهديه وفي السلف الصالح من رسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين عليه وآل بيته وأزواجه وذرياته وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم نضل بالعلوي من حداد أصولهم وفروعهم ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأما جميع الحاضرين خاصة بالمسلمين عامة ورحم مشايخنا ومعلمينا وبدل الفتاة وارحمهم ويغفر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kitab Risalatul Mudzakarah Ma'al Ikhwan Al-Muhibbin min Ahlil Khairi Wad Din. Risalah yang mengingatkan kepada saudara-saudara yang cinta kepada orang-orang yang baik daripada orang-orang yang baik dan orang-orang yang bagus agamanya. Sedikit sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab, lebih baik kita jelaskan sedikit tentang pengarang daripada kitab Risalatul Mudzakarah. Di kitab Risalatul Mudzakarah yang insya Allah akan kita kaji ini karangan daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitabnya Sahibul Ratib, singarang Ratibul Haddad. Ini di kitab ini dijelaskan sedikit manaqib beliau di halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa hadhihi tarjamatun mujizatun lil Imam Al-Haddad. Ini terjemah menjelaskan sedikit biografi daripada Imam Al-Haddad. Disebutkan di sini nasab beliau adalah As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddad bin Alawi. Terus disebutkan nasabnya beliau sampai kepada Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal imamus syahir. Beliau adalah seorang imam yang terkenal. Syekhul Islam, gurunya orang Islam. Wa muqaddami ahli tauhid, dan orang yang menonjol daripada orang ahli tauhid. As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini. Imamu ahli zamanih, pemimpin orang-orang di zamannya. Ad-da'i ilallah, orang yang selalu berdakwah kepada Allah. Fi sirrihi wa i'lanih, baik dalam sir, rahasia, wa i'lanih, maupun terang-terangan. Wiladatuhu, kelahirannya beliau. Wulida, dilahirkan. Rahimahullah, beliau rahimahullah. Bis Subair. Subair itu nama suatu daerah, namanya Subair. Daerah di ihda dhawahi, salah satu dhawahi, pinggiran Madinat Tarim, kota Tarim. Di Hadramut, ada di Hadramut. Jadi beliau lahir ada di Tarim, Hadramut, tapi pinggirannya. Subair itu pinggirannya Tarim. Lailatul Khamis, pada malam Kemis, min syahri Safar, pada bulan Safar, tahun alfun wa arba'un wa arba'in,
tahun 1044. Ar-Rakhahu memberikan tarikh tanggal ba'dus sadah sebagian sadat ala hisabil jumal dengan hitungan jumal abjad asyamsu qad tala'at matahari benar-benar telah terbit. Waqad kaffa basarahu dan benar-benar telah menghilang tertutup matanya, artinya beliau buta. Wa huwa fir rabi'ah, beliau pada usia 4 tahun, min umrihi, pada usia 4 tahun. Jadi beliau Imam Haddad ini lahir di Tarim. Kemudian lahir dalam keadaan sehat. Ya, lahirnya sehat. Tapi kemudian usia 4 tahun beliau kena penyakit cacar sampai akhirnya panas, kemudian sampai kehilangan pandangannya. Jadi tidak bisa melihat, buta. Jadi bukan buta mulai lahir, di lahir sehat, kemudian usia 4 tahun beliau buta. Nah, diceritakan beliau itu sakit cacar, cacaran, terus punya paman tapi dari ibunya, misalnya Bapak G, insyaallah. Itu roto ono jadabe, pamane iki Pak Le atau Pak D-nya itu kholnya itu ono jadabe. Orang cacar itu tidak boleh dikasih minyak. Lek loro cacar itu gak boleh digosoki minyak. Lek digosoki minyak tambah nemen, tambah parah. Wes, akhirnya ibunya ngomong, ibunya selalu wanti-wanti. Ini anak kesenangannya kholnya, pamane. Iki Pak Li iki paling seneng ambek arek iki. Hati-hati, jangan sampai masuk ke rumah. Wedine kok pas teko hale, jenenge wali ya janda, pas teko hale engko moro diumek-umek iki arek iki, padahal iki arek loro cacar gak oleh dikei minyak. Kok subhanallah yang jaga bukan ibunya, kelupaan masuk Pak Le atau Pak D-nya ini, dulure ibuke. Masuk digosoki minyak. Sing mestine gak oleh kena minyak tambah digosoki saawak. Satu badan digosoki minyak. Akhirnya datang nangis-nangis ibunya. Tidak tambah waras, akhirnya tambah parah sakitnya sampai panas, kemudian tidak bisa ngelihat. Tidak bisa ngelihat. Tapi itu semuanya tidak mengurangi semangatnya beliau untuk menuntut ilmu. Masya Allah, masih tidak ketok, tapi tetap semangat beliau untuk menuntut ilmu. Akan diriwayatkan sampai neneknya, baik itu sampai seakan. Ojo nemen-nemen lek belajar. Seakan. Ya, arek sik cilik gak iso ndelok bisa. Si nuntun sapa engko mlaku jalan dari, karena belajarnya bukan satu tempat. Keliling, belajar dari sini ke sini. Takut. Salah wis anak masih kecil, kemudian tidak ada yang ngerawat, siapa yang mau nuntun. Nah, tapi itu semuanya tidak mengurangi semangatnya beliau sampai singit-singitan. Jadi belajarnya beliau itu sampai singitan. Ya apa carane ndak ketokan baik. Ya, karena baik seakan. Ya arek kenemenan belajar. Bukan hanya belajar aja. Ya, beliau dikatakan setiap hari itu mulai kecil sholat 300 rakaat. Setiap hari itu mujahadae sholat 300 rakaat. Nah, di setiap dikeliling. Jadi setelah beliau mengatakan aku setiap habis ngaji pagi itu waktu duha keliling masjid-masjid sholat. Jadi masjid ini sholat, masjid ini. Jadi itu masjid. Karena di Tarim itu masjid ono akeh, lebih 100 lebih. Kota kecil, ya, kotanya kecil. Gedian Pasuruan, ya, Gedian Pasuruan. Tapi masjidnya ono 100 lebih. Kalau di kitab dikatakan sampai 300. Itu keliling beliau. Masjid ini, masjid ini, masjid ini. Sampai zuhur. Itu setiap hari. Nah, itu setiap hari. Mujahadahnya beliau. Jadi belajar yosak mujahadah sama riyadhahnya juga. Akhirnya tadi belajar tok gak ono mujahadah, gak ono riyadhah, kurang akhirnya. Nah, orang kalau belajar tanpa ada mujahadah, tanpa ada riyadhah, itu hasilnya samarahnya biasanya kurang mantep biasanya.
sampai beliau kemudian besar jadi ulama dan mengambil daripada ilmu guru-gurunya banyak, diantaranya gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ada Muhammad bin Alawi As-Segaf Sahib Makkah, dan banyak guru-guru beliau belajar sampai akhirnya beliau jadi seorang imam yang agung. Karangannya banyak. Ada karangan Nasaihud Diniyah, ada Dakwatut Tammah, ada Risalatul Muawanah, ada Fusulul Ilmiyah yang dibaca hari Jumat sekarang sore, ada Sabilul Ibtikar, ada Nafaisul Al-Ulwiyah, ada kitab Hikam, ada Ithafus Sa'il, banyak karangannya beliau banyak, termasuk yang ada di depan kita ini Risalatul Mudzakarah. Diceritakan beliau ini walaupun buta, ini karangannya beliau ini diimlakan, jadi didikte. Jadi beliau nggak nulis sendiri, saking semangatnya dikte orang, ayo tulisan omonganku ini. Jadi beliau ngomong kemudian ditulis. Beliau juga punya diwan itu kumpulan syair-syair, qasidah-qasidah. Oke, qasidahnya banyak, termasuk Ya Rabbi Ya Alimal Hal, Ya Alimas Sirri Minna, itu juga karangan beliau. Alaika bitaqwallah, banyak diwan karangan syair-syair beliau. Bahkan beliau mengatakan di dalam diwan syairku itu saya letakkan sesuatu sir yang tidak ada di kitab-kitabku. Lek sampean kalau di kitab mungkin tidak ono, tapi ada di syair-syair qasidahku. Makanya qasidah Imam Haddad itu barokah, dibaca di mana-mana. Karena beliau mengatakan saya taruh ada sir saya di situ yang tidak saya taruh di kitab-kitab saya. Soalnya beliau qasidah itu ngarang itu bukan ditulis, bukan dikarang. Jadi beliau qasidah itu, orang itu ngarang qasidah itu irtijalan, spontanitas, moro ngucap qasidah. Tidak gampang itu. Ya, wong saiki mungkin tidak ono, jarang ada mungkin sekarang. Ngarang syair 5 bait 10 bait aja mikirnya suwe. Nah, karena ada aturan-aturan nih, aturan sajak-sajaknya, itu ada aturannya semuanya. Itu beliau kalau ngucap syair begitu, tidak langsung ditulis. Jadi mari ngucap langsung muridnya misalnya tulisan syair itu enggak, diinteni dhisik. Ya, ditunggu dulu sampai seminggu. Lek seminggu aku sih hafal tulisan. Nah, ditunggu sampai seminggu. Dapat seminggu dia masih hafal, ya beliau masih hafal syairnya, baru beliau nyuruh muridnya tulisan syair. Kenapa? Itu berarti saya mengucapkan syairnya lillah, karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Lek enggak, bukan karena lillah, mesti hilang, mesti lali. Jadi beliau ngarang syair, setelah ngarang nggak langsung ditulis, tunggu seminggu dulu. Kalau seminggu masih hafal, baru disuruh nulis. Lek enggak, ini berarti itu hawa nafsu, jangan ditulis. Makanya karangannya beliau manfaat semuanya. Nah, beliau juga punya murid banyak sekali, diantaranya Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ada Muhammad bin Zain bin Smith, dan banyak yang lainnya murid-muridnya beliau. Dan beliau juga punya rotib yang terkenal, Rotibul Haddad. Nah, ini rotib Masya Allah. Bahkan di zaman beliau masih hidup, rotibnya itu dibaca secara resmi di Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Haram turun dicekel Wahabi Zian. Nah, itu di zamannya beliau hidup, itu rotibnya sampai ada di Mekah, padahal beliau di Yaman. Sampai di Mekah dan dibaca di Masjidil Haram. Saking barokahnya rotibnya beliau. Beliau juga punya Wirdul Latif, itu kumpulan daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Masuk ke pembahasan kitab, enggak usah panjang-panjang. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Rahman, Ar-Rahim yang Maha Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim itu Maha Penyayang.
Kenapa kok para muallif kitab itu ngarang kitab biasanya dimulai dengan bismillah? Ada beberapa alasan, banyak alasannya. Di antaranya yang pertama, opo ngarang kitab, ngarang opo nulis surat atau apa, mesti awali bismillah. Nah, kenapa? Karena yang pertama iktidaan bi kitabillah. Ngikuti kitabullah Al-Qur'an. Quran itu awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama-ulama ngarang kitab mesti awalnya dikai bismillah. Apa? Melu Quran. Quran awalnya bismillah, maka mereka ulama-ulama ngarang kitab juga diawali dengan bismillah. Yang kedua, tabarrukan, ngambil barokah. Soalnya di bismillah ini ana 3 nama Allah, yaitu Allah, Ar-Rahman, kemudian ada Ar-Rahim. Yang ketiga, ada riwayat hadis. Ada hadisnya Rasulullah SAW, itu beliau bersabda, tidaklah satu amal kemudian tidak dimulai dengan bismillah, maka itu perbuatan kurang barokah. Ya, ono amal kok enggak didisi bismillah, itu barokah itu kurang. Ono riwayat aktok, terputus malahan. Itu makanya lek ngarang kitab atau nulis atau mengerjakan sesuatu itu rata-rata didisi bismillah. Mau makan sunnah bismillah, mau ngaji juga sunnah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa bedanya Rahman sampai Rahim? Bedanya apa antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Sama, ya, sifat Allah, tapi ada bedanya. Kalau Rahman itu sifatnya Allah, rahmatnya Allah yang Allah berikan di dunia dan di akhirat. Itu Rahman. Rahmannya Allah itu Allah berikan di dunia maupun di akhirat, umum. Artinya apa? Artinya baik orang kafir, baik orang beriman, semua dapat rahmatnya Allah. Dapat rahmannya Allah, dapat sifat rahmannya Allah. Jadi Allah punya sifat Ar-Rahman. Rahmannya Allah ini luas, semua dapat. Orang muslim dapat, orang kafir dapat. Makanya kayak wong sambatan lho iku kok wong Kristen kok soge-soge, orang kafir kok uripnya enak. Ya dia dapat rahmannya Allah. Allah bersifat Rahman. Makanya dia dapat nikmat. Orang Islam juga dapat. Kenapa? Ya umum semua rahmannya Allah di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau rahimnya Allah khusus ada di akhirat. Makanya ana rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Allah itu rahman di dunia dan di akhirat. Tapi di akhirat rahim toh. Daunnya ulama itu terbukti dari huruf-hurufnya antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Nek sampean perhatikno hurufnya Ar-Rahman sama Ar-Rahim akean di, akean Ar-Rahman. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Nambahnya huruf itu menunjukkan juga ada tambahan makna. Lek hurufnya tambah luwe akeh berarti maknanya luwe akeh, luwe ombo. Ar-Rahman, Rahman itu alif, lam, ro, ha, mim, alif. Ono alif itu, ya. Tapi di kalau di khot Utsmani itu jadikan ngadeg ini ya, Ar-Rahman. Alif, lam, ro, ha, mim, alif, nun, 7 Ar-Rahman. Lek Rahim, alif, lam, ro, ha, ya, mim, 6. Ya, Ar-Rahman hurufnya 7. Kalau Ar-Rahim hurufnya 6. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan huruf berarti maknanya juga lebih luas. Nah, sunnah kita untuk berbuat sesuatu sebelumnya juga didahului dengan bismillah. Sampai ada riwayat satu tabiin atau sahabat itu punya budak kafirah, budak kafir tadi. Gak seneng kau sampai tuane kemang. Ya, karena dia orang kafir, budaknya orang
Islam, ndak seneng, akhirnya kepingin dipateni. Caranya apa? Caranya setiap ngasih makanan atau minuman dikei racun. Bernyugui mangan, jenenge budak itu kayak pembantu tapi zaman dulu bisa diperjualbelikan. Dikasih racun. Terus ketika si tuannya ini mau makan atau minum, ya baca bismillah. Gak mempan. Ya, racun itu mah gak mempan. Dibaleni maneng sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan. Setiap ngasih makan atau minum dikasih kasih racun. Akhirnya kekeselan sing budak iki mang lapor sama tuannya. Atau ada riwayat ketahuan pas mau ngasih racun ketahuan sama tuannya. Loh, katanya kon kayak apa iku pangananku itu atau minumanku? Katanya si budak racun jadi. Katanya mateni aku kan? Iya. Saya ini sudah ngasih racun sudah berbulan-bulan. Kok enggak pernah ngefek nang sampean ini? Kok kebal? Nah, ini sudah racun udah berbulan-bulan kok enggak mempan nang sampean. Apa rahasianya apa? Sikepe apa? Enggak ada. Nah, cuman saya ini setiap mau makan, mau minum selalu baca bismillah. Nah, jadi setiap saya mau makan, setiap saya mau minum selalu baca bismillah. Akhirnya si budak mengetahui sir daripada bismillah sampai dia masuk Islam. Maka dia ojo lali ya. Cuman ya ojo dites ya. Temenan aja ya. Kok sampean ana baygon bismillahirrahmanirrahim diombe. Ya. Udah lah ya. Takziah jamaah pengajian ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana tidak ada ilmu bagi kami illa kecuali ma apa-apa 'allamtana yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka sesungguhnya engkau engkau ya Allah al-alimu zat yang maha mengetahui, al-hakimu zat yang maha bijaksana. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu. Kita ini hakikatnya tidak punya ilmu kecuali yang Allah ajarkan kepada kita. Aku iki alhamdulillah barokai sinau, barokai belajar, mondok akhirnya dadi alim. Ndak iso. Sing garai sampean kula sampean iki alim duduk polai belajar tapi polai diajari ambek Allah. Didadekno alim ambek Allah. Bukan karena belajarnya kita, bukan. Kita jadi alim itu bukan karena kita ngafalno kemudian sinau sregep belajar lek durung takdire dadi alim gak iso kira dadi alim. Nah, jadi kita jadi orang alim, jadi orang ngerti itu karena memang dibuat ngerti sama Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tirafnya beliau, pengakuannya beliau. Jadi sebelum beliau ngarang kitab seakan-akan beliau ngomong ini, iki sing kate tak omongno Dik, kitabku iki sing kate tak jelasno kabeh iki ditutuk aku kabeh. Hakikatnya yang mau saya jelaskan semuanya ini bukan dari saya, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana. Hakikatnya aku gak duwe ilmu. Sing duwe ilmu itu kabeh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alladzi yang mana khalaqal insana telah menciptakan manusia min tin dari tanah liat. Wa ja'ala naslahu dan telah menjadikan naslahu keturunannya min sulalatin mimma mahin dari keturunan mimmain dari air mahin yang hina. Wa akhrajal mu'minin dan telah mengeluarkan al mu'minin orang-orang mukmin al mutawasilina yang saling bersambung. Iki al mutawasina mesti yang saling berwasiat. Al mutawasina bukan al mutawasilina, keliru iki ya. Al mutawasina yang saling berwasiat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, sampeyan ke tanda ya. Al mutawasina yang saling berwasiat bil haqqi dengan kebenaran, was sabri dan kesabaran. Nah, ayatnya Al-Qur'an kan
wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau, dan saling wasiat. Jadi al mutawasina, yang saling berwasiat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Min zumratil khasirin, daripada kelompok orang-orang yang merugi. Bistitnaihi iyahum, dengan mengecualikan kepada mereka, ba'da'an amma, ya, setelah diumumkan, bil khusrani, dengan kerugian. Nau'al insan, sekelompok manusia, alladzi, yang mana huwa iku manusia, sairul adamiyin, manusia keseluruhannya, yang lainnya. Alladzi, yang mana huwa sairul adamiyin, manusia yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan orang-orang beriman daripada kerugian. Itu di ayat wal asri kemang, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sak temene menungso iku kabeh rugi, kecuali mari kabeh menungso iku rugi setelah Allah memberikan umum semua manusia itu rugi, kecuali gitu. Semua manusia itu merugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh dan saling wasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Sing asali kabeh rugi kecuali orang atau manusia yang mempunyai 4 sifat: beriman, beramal soleh, berwasiat tentang takwa, dan berwasiat tentang sabar. Wa akhbarahum, dan memberikan kabar kepada mereka, anna akramahum, sesungguhnya yang paling mulia di antara mereka, indahu atqahum, adalah yang paling takwa. Allah sudah ngasih tahu kepada kita bahwasanya yang paling mulia di antara kita itu adalah yang paling takwa, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sukses, tapi adalah bukan juga yang paling alim. Nah, ini aneh, iya. Bukan juga yang paling alim. Masih ngomong alim, hafal kitab akeh, tapi kalau tidak takwa kepada Allah, dia bukan orang yang mulia. Ukurannya orang itu mulia atau enggak adalah takwa apa enggak. Lek itu orang yang bertakwa, iku wong mulia. Masih alim lek gak takwa Allah wis percuma. Iku dudu wong mulia. Apa takwa itu? Kok ana pembahasannya. Wa annahu waliyul muttaqin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penolongnya orang-orang yang bertakwa. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah ma khalaqal jinna, tidaklah menciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'buduhu, kecuali untuk menyembah Allah. La liyu'ammirud dunya, bukan untuk memakmurkan dunia, wa yajma'ul amwal, dan ngumpul-ngumpulno harta. Bal, bahkan qad hadzarahum, benar-benar telah memperingatkan kepada mereka, dzalika, hal itu, ala lisani, atas lisan rasulihi, rasulnya al-amin, yang amin, al-qail, yang telah bersabda, ma uhiya ilayya, tidaklah diwahyukan kepada aku, kata Rasulullah, an ajma'a, untuk mengumpulkan al-ma'a, ini keliru ini ya. Ma uhiya ilayya an ajma'al mala, itu ma'a, artinya banyu. Maksud tidak diwahyukan kepada aku untuk mengumpulkan air ya. Kata tertulis ulang tidak mungkin ya. An ajma'al mala ya, untuk mengumpulkan harta ya. Mala itu ma'a itu keliru. Mal itu dunya, duit. Wa akuna minat tajirin, dan aku menjadi golongan orang-orang yang tajir, pedagang, wong sugih. Walakin, akan tapi, ansabbaha bihamdi rabbik, aku diperintah, diwahyukan untuk bertasbih, mensucikan nama Tuhan kita, ya Tuhanmu Allah. Wa kun minas sajidin, dan jadilah kamu wahai Muhammad golongan orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad, yaitu Allah,
hatta sehingga ya'tiyaka datang kepada kamu al yakin ay al maut kematian. Bahkan Rasulullah sudah menegaskan bahwasanya tujuannya kita manusia dan jin diciptakan di atas dunia itu bukan untuk dunia, bukan untuk makmurna dunia. Sampai Rasulullah menegaskan, tidaklah aku ini diberikan wahyu untuk ngumpulno harta, tapi aku diberikan wahyu untuk dijadikan golongan orang-orang untuk dijadikan sabbih bihamdi rabbik, untuk berzikir pada Allah, mensucikan Allah. Wa kun minas sajidin, disuruh untuk sujud, jengake salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, perintahnya Allah itu sembahlah Allah, sujud. Gak ono Allah merintahno aku iku wae Muhammad kan golek dhuwit sing akeh nek donya, ndak ono. Ndak ada Allah merintahkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad kamu bangun istana sing gede kayak istanane Fir'aun misalnya ya. Ndak pernah Allah merintahkan seperti itu. Wahai Muhammad kamu beli kendaraan yang mewah-mewah misalnya. Kayak zaman biyen unta. Nah, saiki mungkin Ferrari atau apa, ndak ada. Buka usaha sing gede, tani yang besar, ndak ada. Perintahnya Allah wasabbih bihamdi rabbik. Perintahnya Allah wa kun minas sajidin, sujud sing akeh wahai Muhammad. Itu perintahnya Allah. Faidan, maka kalau begitu sa'adatu kulli wahidin wa kamalihi, keberhasilan, keberuntungan setiap orang dan kesempurnanya seseorang itu filtizamil amri, di dalam melazimi perintah, wafi, dan di dalam ma apa-apa lahu bagi dia, bagi itu si kulli wahid, alladhi yang mana diajlihi karena sebab hal itu, yaitu iltizamul amr, khuliqa dia diciptakan, wadzubi fihi, dan fokus di dalam hal itu, wattafarruhu lahu, dan mengkosongkan diri, biqat'i, dengan memutus, ma apa-apa, yamna'u, yang mencegah, minhu darinya, wa yasuddu, dan menghalangi, anhu daripada perkara itu, min turahatil humaqa, dari angan-angan al-humqa, orang-orang yang bodoh, al-mughtarrin, yang tertipu, wa tahwisat, dan bisikan-bisikan atau ajaran-ajaran al-aghbiya, orang-orang yang tolol, al-battalin, yang nganggur. Kalau begitu, kalau kita tahu bahwasanya tujuan kita diciptakan di atas dunia ini apa sih tujuannya? Oh, tujuannya kita ini untuk beribadah. Tujuannya kita ini untuk beramal soleh. Kalau sudah tahu tujuannya seperti itu, maka ya, seharusnya seseorang itu berusaha gimana caranya fokus. Ya apa caranya fokus untuk mencapai tujuan. Ono wong balapan misalnya, ada orang balapan. Tujuannya apa? Ya finish. Tujuannya balapan finish. Ya, misalnya balapan Formula E misalnya ya. Tujuannya apa? Ya muteri lap sekian kali, tujuannya supaya finish. Loh, kalau dia itu pembalap yang pinter, ya, pembalap yang cerdas, ndak bakal dia misalnya muter lapangan mampir ngopi kopi, ndak bakal. Atau tengah-tengah balapan kok misalnya mandek, ya foto-foto, ndak mungkin. Atau tengah-tengah balapan misalnya kulaan ban misalnya ya, ndak mungkin. Kenapa? Dia tahu saya ini di sini di lapangan, di sirkuit ini tujuannya untuk balapan. Ya, tujuannya adalah finish. Gimana caranya saya supaya bisa sampai finish dengan selamat? Lek perlu nomor 1. Tujuannya. Orang di atas dunia juga seperti itu. Kalau dia sudah tahu saya ini di atas dunia ini tujuannya adalah untuk ibadah. Tujuan saya diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Kalau begitu, semua hal yang bisa melupakan saya daripada ibadah tak inggil. Lek iki nggawa aku akhirnya gak ibadah, wis aja dilakoni. Apa? Ngare lali gak ibadah. Kalau urusan ini, kalau urusan ini akhirnya nanti terjerumus ke perkara yang haram. Ini bukan tujuan saya ini. Orang yang pintar seharusnya
fokus gimana caranya mencapai tujuan hidup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sayyidil mursalin, pemimpin para rasul, wa khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi, alladzi yang mana arsalahu telah mengutus beliau Allah rahmatan sebagai rahmat, li ajli rahmah, lil alamin kepada seluruh alam, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa ashabihi dan para sahabatnya, wa tabi'ihim dan orang-orang yang mengikuti mereka, maksudnya mengikuti keluarga dan sahabat, bi ihsanin dengan kebaikan, ila yaumiddin sampai di hari pembalasan, yaitu di hari akhirat. Amma ba'du, wallahu a'lam bishawab.